Udah. Ya, sorry, ada ya sedikit gangguan. Oke, jadi untuk praktikum khususnya sistem komunikasi ini, jadi ini nanti secara umum mungkin ada gambarannya dibagi jadi 4 modul ya sistem komunikasi ini. Nah, praktikum sistem komunikasi nanti ada 2 modul untuk sistem komunikasi analog dan 2 modul lagi untuk sistem komunikasi digital, kira-kira gitu. Nah, eh ini adalah gambaran modul praktikumnya. Jadi apa aja sih yang nanti akan teman-teman praktekkan, kira-kira gitu, dibagi jadi 4 modul. Pertama, di modul praktikum yang pertama, teman-teman mungkin tidak akan banyak membahas mengenai apa itu modulasi, mungkin belum masuk, lebih ke introduction. Kalau teman-teman kemarin di semester yang lalu belajar mengenai pengolahan sinyal ya, pengolahan sinyal analog khususnya. Nah, ini materi pengolahan sinyal analog ini akan kita sedikit tampilkan atau kita coba lah ya di praktikum pertama ini. Kemudian di modul praktikum yang kedua, ini eh, terkait modulasi. Jadi yang dibahas itu adalah praktikum mengenai modulasi AM, modulasi FM, dan juga demodulasi AM. Kemudian untuk modul praktikum 3, nanti kita akan membahas sinyal digital, pembangkitannya, dan juga penggunaan data NRZ atau non-return to zero. Kemudian di modul praktikum 4 itu kita akan membahas mengenai PLL atau phase lock loop, kira-kira gitu. Nah, ini kira-kira apa saja yang perlu teman-teman siapkan dan apa sih kaitannya si praktikum ini dengan teori, kira-kira gitu ya. Nah, di modul praktikum yang pertama, ini membahas mengenai filter. Nah, nanti praktikumnya, ini nanti dilakukan langsung menggunakan modul langsung di lab, mungkin nanti akan diarahkan langsung oleh aslabnya seperti apa dan bagaimana. Nah, target-targetnya atau materi apa sih yang perlu kita review atau perlu kita buktikan kira-kira seperti itu antara teori dan praktiknya, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sudah mengenal terkait informasi ini sebenarnya di semester lalu di mata kuliah pengolahan sinyal analog. Nah, jadi apa saja sih yang nanti akan teman-teman praktikan? Itu adalah pertama adalah jenis-jenis filter. Di sini teman-teman masih ingat jenis-jenis filter? Ada apa aja jenisnya selain low pass ya? Karena kan kita seringnya ketemunya dengan low pass filter. Ada lagi yang lain? Band pass filter, Bu. Ya, band pass filter. Oke, ada lagi? Saya tambahkan ada band stop filter. Dan satu lagi adalah high pass filter ya. Jadi total ada 4 filter. Nah, nanti 4 filter ini akan teman-teman coba dan buktikan apakah benar seperti itu atau tidak, kira-kira gitu. Apakah dia benar memfilter kayak misalnya low pass. Apakah benar dia memfilter frekuensi yang rendah atau misalkan bandpass, apakah benar dia memfilter range frekuensi tertentu atau misalnya bandstop, apakah benar dia meredam frekuensi tertentu dan juga dengan high pass sejenis itu. Nah, kemudian kan fungsi filter itu untuk menyaring frekuensi atau kita mendapatkan sinyal di frekuensi yang kita tentukan. Nah, di praktikum ini juga kita akan melihat apakah filter itu fungsinya seperti itu atau punya fungsi yang lain, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman kenal ada yang namanya frekuensi cut off. Nah, ini frekuensi cut off. Kalau saya gambarkan secara gambar garis respon frekuensi misalnya ya. Ada yang ingat ini respon frekuensi filter apa?
Low pass atau high pass? Nah, udah saya kasih clue. Low pass atau high pass? High pass filter, Bu. Coba. High pass itu apa, Mal? High pass, frekuensi yang tinggi dilewatkan ya. Berarti ini kalau kita lihat ini frekuensi makin ke kanan makin tinggi. Ini F ya. F, frekuensi makin ke kanan makin tinggi. Nah, tadi yang kata Akmal ini adalah respon frekuensi high pass atau HPF. Jadi makin kanan makin tinggi. Nah, baiklah high pass ataupun low pass di sini biasanya atau apapun respon frekuensinya ada area yang disebut dengan area frekuensi cut off atau batas ambang antara posisi apa itu saya lupa. Pokoknya posisi antara dia diredam dan dilewatkan kira-kira gitu. Nah, nanti pada saat praktikum, teman-teman akan melihat dan menentukan atau mungkin menganalisis kira-kira, misalkan dengan perancangan yang ada itu LPF-nya atau HPF-nya itu ada di frekuensi cut off berapa, atau mungkin di modul ditentukan frekuensi cut off-nya harus sekian hertz, maka teman-teman men-setting frekuensi cut off-nya sekian hertz sehingga menghasilkan filternya nanti sebagaimana, kira-kira gitu. Nah, itu secara umum ya. Jadi nanti terkait dengan filter, jenis filternya, apakah filternya berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian eh, berapa besar atau bagaimana posisi si frekuensi cutoff ini dalam filter tadi. Kemudian eh, prinsip kerja rangkaian penguat juga nanti akan sedikit dibahas atau dicoba pada saat praktikum pertama ini, kira-kira gitu. Jadi rangkaian penguat ini tentunya adalah konsepnya adalah menguatkan. Jadi nanti teman-teman akan menghitung berapa penguatan yang terjadi di output dibandingkan dengan input kira-kira gitu ya. Itu untuk modul praktikum yang pertama. Jadi yang pertama ini masih sederhana ya. Teman-teman lebih ke arah mengenal dulu sinyal-sinyal atau proses pengolahan sinyal yang umum sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, pada saat praktikum yang kedua, ya ini baru teman-teman mengolah sinyal dalam hal sisi modulasi. Nah, kalau tadi di praktikum yang pertama, teman-teman melakukan praktik langsung di lab menggunakan modul yang ada. Untuk praktikum yang kedua ini, nanti teman-teman praktik menggunakan software MATLAB. Nanti mungkin akan dipandu sama aslabnya ya, entah dari lab atau dari laptop masing-masing. Nanti mungkin tunggu saja arahannya. Nah, beberapa hal yang dipraktikkan dalam praktikum yang kedua ini, itu ada 3 hal, yaitu modulasi AM, ya, kemudian modulasi FM, dan juga demodulasi AM. Nah, dari ketiga praktikum ini atau ketiga praktik ini, teman-teman akan nanti melihat bagaimana sih, misalnya kita lihat modulasi AM dulu, misalnya yang modulasi AM. Bagaimana sih bentuk sinyal gelombang atau modulasi AM? Kalau yang teman-teman lihat selama ini kan hanya dari sisi gambar saja ya. Misal kalau kita gambarkan misalnya ini ada selubungnya, kemudian di dalamnya ada sinyal yang ininya membawanya kira-kira gitu. Nah, teman-teman kan hanya tahu gambarnya saja ya, kira-kira gitu. Nah, gambar ini nanti akan teman-teman coba praktikkan benar nggak sih gambarnya seperti ini dengan menginputkan sinyal informasi dan sinyal carrier kira-kira seperti itu. Nah, nanti pada saat praktikum teman-teman akan disuruh atau melakukan percobaan mengubah nih ya, saya garis bawahi mengubah amplitudo sinyal informasi dan sinyal carrier. Nah, jadi amplitudonya nanti dirubah-rubah nih sama teman-teman. Ini nanti amplitudonya akan berpengaruh seperti apa sih terhadap modulasi AM ini? Nah, kalau teman-teman ingat, modulasi AM khususnya, kalau amplitudonya diubah-ubah, itu sebenarnya berpengaruh pada, saya review kembali, berpengaruh terhadap indeks modulasi. Ya, kalau saya gambarkan indeks modulasi sebagai mu di AM ya, modulasi AM itu indeks modulasinya mu, di mana rumusnya adalah Ka kali AM. Nah, ini AM ini adalah amplitudo dari sinyal informasi. Nanti kita lihat apakah benar kalau sinyal informasinya amplitudonya kita rubah-rubah,
yang awalnya renggang nih, ini kan renggang nih ya, si ininya bagian sini renggang, apakah nanti akan menyempit atau semakin melebar, itu bagaimana? Jadi kalau misalnya, misal ya, gambarannya maksudnya gini, kalau amplitudo sinyal informasinya semakin besar, kira-kira gitu, apakah si modulasinya ini, si yang bagian sininya, akan semakin merenggang atau semakin merapat? Itu kita nggak tahu ya. Kita lihat nanti pada saat praktik, apakah akan semakin merenggang atau semakin merapat. Kemudian kalau ternyata amplitudo sinyal informasinya semakin mengecil, nah ini juga akan berimpact tentunya. Dia akan semakin kecil atau semakin membesar, melebar si yang bagian sininya tuh. Nah ini. Nanti tentunya itu akan berkaitan dengan indeks modulasi. Kalau AM-nya besar, saya anggap KA-nya ini bernilai 1 ya. KA-nya ini bernilai 1. Kalau AM-nya besar, tentunya indeks modulasinya akan besar juga. Kalau AM-nya kecil, maka indeks modulasinya akan kecil. Nanti teman-teman akan lihat besar dan kecilnya tuh kalau kan teorinya 0 sampai 1 ya. Kalau saya pasang indeks modulasinya lebih dari 1 kayak apa ya? Nanti silakan teman-teman lihat itu akan berpengaruh seperti apa. Nah, kita juga pengen tahu dong, kalau tadi amplitudo sinyal informasi diubah-ubah berpengaruh terhadap bentuk modulasi AM-nya, kalau kalau amplitudo sinyal carrier-nya yang kita ubah-ubah, itu ngaruh apa enggak ya? Nah, itu juga nanti akan teman-teman coba. Tentunya menggunakan MATLAB tadi ya, jadi nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu serumit praktik di menggunakan modul kira-kira gitu. Jadi teman-teman bisa coba masing-masing kira-kira gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata amplitudo ini ternyata berpengaruh nih terhadap si posisi yang sini ya. Lebar sempitnya sinyal modulasi seperti itu. Kira-kira gitu. Itu yang ingin dibuktikan di sini. Oh, ternyata ini nanti kalau amplitudonya besar, maka modulasinya itu nanti bentuknya kayak gimana sih gitu. Nah, begitu juga dengan modulasi FM. Kalau tadi AM, di modulasi AM yang dirubah-rubah adalah frekuensinya. Kalau di modulasi FM, itu yang dirubah-rubah adalah frekuensi carrier dan deviasi frekuensi. Kenapa, Bu? Kita urusannya kok ada frekuensi carrier dan ada deviasi frekuensi. Kalau teman-teman ingat, deviasi frekuensi ini, apa simbolnya, ada yang ingat? Delta F, ya. Kan baru ujian kemarin. Delta F. Hubungannya delta F dengan ini tuh apa sih? Terkait masih dengan indeks modulasi, di mana indeks modulasi pada FM itu diketahui adalah beta sama dengan delta F per FM. Nah, jadi kalau delta F-nya ini misalnya diubah-ubah makin besar itu akan seperti apa, kalau makin kecil juga akan seperti apa. Begitu juga dengan frekuensi carrier. Nah, ini juga karena pengen tahu ya, frekuensi carrier itu sebegitu ngaruh nggak ya sama bentuk atau sinyal gelombang modulasi FM, kira-kira ke situ arahnya ya. Jadi tetap ini dua-duanya walaupun terkesan yang dirubah adalah komponennya, komponen tuh yang satu komponen amplitudo, yang satu komponen frekuensi sesuai dengan namanya ya. Nah, tetap saja nanti berujung ini analisisnya yang perlu teman-teman pahami adalah terkait si indeks modulasi ini. Jadi urusannya nanti sama indeks modulasi, kira-kira gitu. Kalau delta F-nya besar, nanti berarti indeks modulasinya gimana ya? Berarti nanti gambar modulasi FM-nya kira-kira seperti apa ya? Kira-kira gambarannya seperti itu. Walaupun memang secara bentuk sinyal gelombang itu nggak terlalu terlihat ya kalau di modulasi FM. Kalau di AM ya itu lumayan terlihat lah. Gitu. Oke, itu dari dua modulasi. Nah, untuk demodulasi, kita hanya mempraktikkan demodulasi AM karena kalau FM agak lumayan effort ya. Jadi, kita hanya batasi di demodulasi AM. Di mana nanti teman-teman tinggal mengikuti saja modul praktikumnya. Nanti tentunya ada beberapa lagi yang harus kita variabelkan. Kalau tadi di awal, di sini amplitudo dan sinyal informasi,
dan carrier itu diubah-ubah, tentunya di demodulasi FM juga nanti akan melakukan variabel percobaan gimana sih kalau amplitudo sinyal carrier atau pembawanya itu diubah-ubah, tapi hanya terbatas di sinyal carrier hanya terbatas di sinyal carrier atau pembawanya saja. Kalau di modulasi AM kan kita mencoba di sinyal informasinya ya. Kalau di modulasi AM kita coba di sinyal carrier-nya saja. Begitu kira-kira ya. Ini untuk praktikum kedua arahnya ke situ. Kira-kira terbayang nggak sama teman-teman ya, nanti prakteknya itu kita apa sih yang dikejar, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian untuk praktikum yang ketiga, dan ini sebenarnya praktikum yang ketiga, saya nggak tahu teman-teman sudah kebayang apa belum, karena kita belum belajar perkuliahannya juga. Intinya adalah praktikum yang ketiga ini mengenai membangkitkan atau membuat sinyal digital, kira-kira gitu. Jadi di praktikum yang ketiga ini nanti akan ada 2 praktik. Yang pertama, praktiknya ini lebih fokus bagaimana membangun sinyal digital dari sinyal analog. Jadi teman-teman nanti ada input frekuensi dari function generator misalnya ya, atau ada sinyal dari function generator, kemudian di-input ke modul. Itu dari output dari function generatornya masih dalam bentuk analog, kira-kira seperti itu. Nah, itu bagaimana sih mengolahnya supaya dia bisa menjadi sinyal digital dari sisi modul praktikumnya, kira-kira gitu. Kemudian, nah, pertama membangun sinyal digital, yang kedua, kemudian, nah sinyal digital ini kemudian bagaimana membangunnya, kemudian bagaimana mengirim sinyal analog secara digital, misalnya analog yang dikirim secara digital ya. Jadi sinyalnya analog tapi medianya digital. Itu juga nanti akan coba teman-teman analisis. Kemudian penerimaan jadi kalau tadi diproses ya, kita memang belum belajar sih ya. Jadi analoginya atau gambarannya adalah di sini adalah sinyal analog misalkan. Kemudian di sini ada suatu proses, anggaplah di sini proses, saya nggak tahu ini proses apa. Outputnya tentu harusnya analog lagi, kira-kira gitu. Nah, yang teman-teman nanti akan ulas banyak di praktik itu hampir itu berfokus di sini. Jadi prosesnya, bagaimana sinyal analog ini bisa dikirim dalam suatu media digital. Tentunya supaya bisa dikirim dalam satu media digital, dia harus diubah dulu menjadi sinyal digital. Nah, tetapi sinyal yang diterima di outputnya, nih kayak saya nih ngomong ke teman-teman, kan tidak berubah jadi digital ya, yang teman-teman dengar tetap dalam bentuk analog. Nah, itu juga ada prosesnya. Jadi, ini lebih ke praktik sederhananya bagaimana membangun sinyal digital, sinyal analog secara digital, kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kemudian nanti praktik yang keduanya, jadi dari sinyal yang sudah teman-teman bangun di praktik yang pertama tadi, itu teman-teman nanti akan diberikan petunjuk untuk menyisipkan noise, kira-kira itu, menyisipkan noise di sinyal yang tadi dibangun, kira-kira gitu. Nanti akan tolong diperhatikan bagaimana pengaruhnya noise ini terhadap si sinyal tadi. Kalau noise-nya makin banyak, di sinyal analog dan digital itu sendiri juga seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan ya. Supaya kita tahu pengaruh noise tadi. Karena kan pertemuan pertama kemarin saya sempat menyatakan bahwa analog itu rentan terhadap noise dibandingkan dengan digital. Nanti bisa kita lihat serentan apa sih analog ini, kemudian kalau dibandingkan dengan digital, rusaknya itu kalau dari apa ya, kalau dilihat secara kasat mata itu rusaknya seperti apa dan bagaimana gitu, kira-kira gitu, arahnya ke situ. Oke, nah ini adalah modul praktikum yang keempat. Nah, modul praktikum yang keempat ini sebenarnya eh, materinya mengenai past log loop. Nah, past log loop ini sebenarnya udah pernah kita kenalkan, lebih ke saya kenalkan ya, bukan saya jelaskan, lebih saya kenalkan saja. Bagaimana membangun sistem past log loop, kemudian bagaimana membangun sistem past log loop dengan eksternal frekuensi referensi. Bentar, saya izin share screen. Oke.
Oke. Nah, ini. Terlihat diagram bloknya ke teman-teman ya? Diagram blok apa ini? Phase lock loop. Saya ganti PPT kelihatan nggak ke teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi, nah ini ya, ada diagram blok. Jadi ini adalah sinyal atau gelombang yang masuk. Nanti ada yang disebut dengan loop filter, ada yang disebut dengan VCO. Nah, jadi nanti ya, teman-teman harus memperhatikan output dari loop filter. Nah, filter yang dipakai loop filter ini, filternya jenisnya adalah low pass ya. Jadi nanti ada komponen low pass, ada komponen VCO, ada komponen gelombang ya ini mungkin inputnya dari function generator ya, bukan sinyal FM tapi lebih dari function generator. Kemudian difilter, kemudian nanti ada input VCO, nanti kira-kira outputnya dari PLL atau phase lock loop ini kayak akan seperti apa gitu. Jadi ingin mengetahui PLL ini apa sih gitu. Dengan hasil si sinyal ini kalau kena filter itu jadi gimana sih? VCO ini fungsinya buat ngapain sih sinyal ini ya? Kira-kira lebih ke arah situ. Jadi teman-teman ya karena ini teorinya ya, teorinya bisa dipakai untuk demodulasi, tapi teman-teman sendiri kan nggak kebayang ya PLL itu kayak apa sih? Nah ini bisa teman-teman manfaatkan di praktikum yang modul 4 ini untuk mengetahui hasil yang keluar dari phase lock loop itu hasilnya itu seperti apa. Dan phase lock loop itu membutuhkan dua diagram blok lah, dua blok yaitu blok filter dan blok VCO. Nah, teman-teman diharapkan bisa memahami atau mendapatkan pemahaman si filter ini ngapain sih sinyal sih. Jadi sinyalnya tuh diapain sih sama si filter ini. Kalau emang difilter nanti hasilnya gimana. Kemudian VCO ini memberikan pengaruh seperti apa terhadap sinyal tersebut. Yang kemudian nanti difilter, nah nanti outputnya seperti apa. Nah ini yang mau kita pengen tahu tuh. Output dari PLL itu apa ya? Kayak apa sih bentuknya? Kayak gini bukan ya? Kayak gitu. Ibaratnya gitu. Karena kan kita sendiri sampai sekarang juga kita nggak tahu ya bentuk output PLL ini sebenarnya seperti apa. Walaupun kalau teorinya, kalau ini digunakan di demodulasi FM, teorinya ya, kalau digunakan di demodulasi FM, teorinya ini nanti akan mengubah sinyal FM menjadi bentuk sinyal biasa. Atau PLL ini nanti akan melepas atau membuang unsur sinyal carrier dari sinyal FM tadi. Kira-kira kan kalau sinyal modulasi itu terdiri dari sinyal carrier dan sinyal informasi ya. Nah, si carrier ini akan kita buang atau akan kita ambil dengan menggunakan PLL ini sehingga mendapatkan sinyal output informasinya saja di penerima. Kira-kira gitu teorinya. Tapi kita nggak tahu ya bentuknya gimana kalau ini hanya diinputkan sinyalnya saja. Kira-kira gitu. Oke, itu jadi itu ya, jadi itu gambarannya praktikum yang nanti akan teman-teman jalankan selama beberapa bulan ke depan, beberapa minggu ke depan. Nah, jadi ada total ada 4 modul praktikum. Bahasanya kira-kira tadi yang sudah saya sampaikan. Yang semuanya langsung menggunakan modul di lab kecuali yang modul praktikum 2 saja ya. Modul praktikum 2 ini nanti menggunakan MATLAB. MATLAB-nya juga sudah terinstall sepertinya di lab Kompas ya, komputeran di lab Kompas. Tapi kalau teman-teman butuh MATLAB-nya nanti bisa kontak pas labnya, barangkali butuh. Nah, di sini juga nanti di modul praktikum 2 ini teman-teman akan belajar bagaimana sih cara menggunakan MATLAB. Mengeluarkan gambar, mengeluarkan sinyal, membuat garis, kira-kira gitu. Mengenal MATLAB ini juga ada. Simpelnya saja sih ya, tidak mendalam sampai bagaimana, tapi minimal mengenalkan MATLAB. Kemudian nanti modulasinya itu juga menggunakan MATLAB, tapi tidak menggunakan programmingnya, tapi menggunakan simulingnya. Gitu. Jadi biar teman-teman kenalan sama MATLAB supaya nggak kaget-kaget amat gitu ya. Kalau nanti disuruh ada tugas pakai MATLAB. Begitu. Mungkin itu ya arahan dari saya terkait praktikum ini. Jadi materinya sebenarnya arahnya yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau di modul praktikum 2 ini terkait tadi indeks modulasi.
Jadi teman-teman urusannya ngebahas perubahan modulasi sinyalnya ini seperti apa pengaruhnya, kalau ini diubah-ubah, apakah ini berpengaruh terhadap indeks modulasi atau tidak, kira-kira gitu. Ini jenis-jenis filter dan lain sebagainya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu kira-kira. Jadi secara teoritis ini tidak disampaikan semua ya. Dari semua teori yang dari 6 kali pertemuan, 7 kali pertemuan yang dipraktikkan hanya ini saja. Karena poin utamanya yang dikejar adalah yang ini saja. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari teman-teman? Oke. Saya izin kembalikan ke tim Aslep ya.